Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat datang kembali dalam Sela, sebuah program renungan singkat dari Gereja Every Nation Surabaya untuk menguatkan iman setiap saudara. Dan saat ini kita akan memulai dengan menyatukan hati kita di dalam doa dan juga menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk sore hari ini kami boleh bertemu kembali di dalam Sela. Kami memohon hadirat Tuhan boleh melingkupi setiap kami yang mendengar, yang menyaksikan acara ini. Biar sungguh-sungguh hadirat-Mu boleh melawat, menguatkan, membangkitkan, mengingatkan, menghibur, meneguhkan setiap kami. Dan biar Engkau sendiri juga yang disenangkan dengan setiap hati yang rindu mencari dan lapar dan haus akan kebenaran. Dan Engkau boleh memuaskan setiap kami. Kami serahkan waktu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyembah Tuhan, saudara. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Ku. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. When life is overwhelming and fear is all I feel, your word that lives inside me reminds me you are here. Your hope is restored, your promise is sure, and I am convinced that you are faithful. Yes, Lord, all things are possible in your name. Oh, all things are possible in your name. Oh, in your name. All things are possible in your name. The star they hold your promise, you guide me through the night. My heart is set to worship, my great river is Christ, my hope you restore, your promise is sure, and I am convinced that you are faithful. All things are possible in your name. All things are possible. All things are possible in your name. In your name. In your name. All things are possible in your name. In your name. Oh, all things are possible in your name. In your name, Lord. All things are possible in your name. Thank you, Jesus. Yeremia pasal yang ke-22, ayat yang ke-26 sampai 27 mengatakan demikian.
firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, "Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku?" Ini adalah sebuah pertanyaan retorika dari Tuhan kepada Yeremia. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku, untuk Tuhan? Dan tentu saja seperti dua lagu yang tadi kita nyanyikan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itulah yang menjadi tema kita dalam Sela hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, Alkitab kita, kitab suci ini yang diinspirasi oleh Roh Kudus sendiri, penuh dengan kisah-kisah di mana Allah melakukan kemustahilan. Dan inilah yang saya sukai dari Alkitab ini, walaupun ditulis ribuan tahun yang lalu, tetapi kebenarannya masih tetap relevan dengan situasi kita saat ini. Itulah kenapa kita bisa belajar banyak dari teladan-teladan yang luar biasa, dari tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana Allah yang memampukan mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kita juga belajar untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, yang juga dengan gamblang dan tidak ditutup-tutupi ada di Alkitab kita. Dan hari ini kita akan belajar sebuah kisah yang sangat menarik dari Perjanjian Lama di kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6. Bercerita tentang tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Itu ada di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24, 2 Raja-Raja 6 ayat 24, sampai dengan pasal ke-7 ayat yang ke-18. Cukup panjang saudara, dan kita akan baca bersama-sama satu persatu ayat per ayat, dan saya percaya dari sana nanti kita akan bisa temukan kebenaran-kebenaran yang akan menguatkan kita dan menunjukkan salah satu bukti bahwa Allah adalah Allah atas kemustahilan. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Nah, Samaria itu adalah ibu kota dari kerajaan Israel. Pada waktu kerajaan Israel terpecah menjadi dua, kerajaan utara ibu kotanya adalah Samaria, dan kerajaan selatan ibu kotanya adalah Yehuda. Yang kerajaan selatan adalah suku Yehuda, dan kerajaan utara adalah sisa dari 11 suku Israel. Mereka menjadi kerajaan utara, kerajaan Israel yang beribu kota di Samaria. Jadi waktu itu Samaria atau Israel utara sedang dikepung oleh Raja Aram, yaitu Ben-Hadad. Ayat 25, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Saudara bisa bayangkan kepala keledai itu harganya sangat mahal. Ya, salah satu perhitungan paling konservatif kalau dikonversi dengan kurs sekarang kira-kira 80 sikal perak itu artinya kira-kira 8 jutaan, saudara. Satu sikal kira-kira 100.000, itu paling konservatif. Ada yang bisa menafsirkan lebih tinggi daripada itu. Kepalanya saja harganya bisa 8 juta. Dan dikatakan 1/4 kap tahi merpati seharga 5 sikal perak. Nah, beberapa penafsir Alkitab, ahli bahasanya mengatakan tahi merpati ini adalah sejenis sayuran, saudara. Jadi sejenis makanan. Dan harganya pun kira-kira 500.000. Jadi sayur yang sedikit harganya sudah sangat mahal. Singkat cerita, oleh karena dikepung, tidak ada makanan yang bisa masuk, yang bisa diproduksi, sehingga harga-harga yang ada itu sungguh-sungguh membumbung tinggi. Ayat 26. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jadi ada hal umum pada waktu itu, jika ada penduduk yang menginginkan bantuan, mereka bisa datang ke istana dan langsung berseru meminta pertolongan kepada raja. Ayat 27, jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong aku, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?"
Dengan kata lain, raja mengatakan, aku saja juga tidak punya apa-apa, aku bisa tolong apa? Kita semua berada dalam situasi kelaparan yang hebat. Ayat 26, ayat 28, kemudian berkatalah raja kepadanya, ada apa? Apa yang kau, permasalahanmu apa sehingga kau datang kepadaku? Jawab perempuan itu, perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Jadi situasi kelaparan hebat terjadi di Samaria itu bukan seperti kelaparan atau situasi sulit yang pernah kita lihat hari-hari ini. Apa yang kita alami jauh masih lebih baik daripada situasi itu. Karena pada waktu itu bahkan terjadi kanibalisme. Sudah tidak ada makanan, mereka memakan anaknya sendiri. Ayat yang ke-30. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Jadi sungguh-sungguh raja pada waktu itu hatinya hancur karena melihat dia tidak bisa menolong rakyatnya. Dan dia berkabung, dia meratap di hadapan Tuhan. Ayat 31, dalam kesedihan, lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Dari kemarahan, dari depresi yang dia alami karena seperti tidak bisa melakukan apa-apa, dia berusaha mencari yang salah, mencari kambing hitam dari penderitaan yang dialami oleh rakyatnya. Dan dia menemukan kambing hitamnya ada pada Nabi Elisa bin Safat. Karena dianggap nabinya tidak meminta pertolongan Tuhan, tidak melakukan apa-apa sehingga penderitaan ini terjadi di dalam kerajaannya. Kalau saudara membaca pasal-pasal berikutnya, Tuhan melakukan perkara yang ajaib melalui Elisa dan Samaria terhindarkan dari berbagai serangan dari Raja Aram. Tetapi saat Samaria sendiri mengalami permasalahan yang begitu berat, Raja Israel itu melupa untuk bersyukur kepada Tuhan dan bahkan menyalahkan hambanya. Dalam situasi yang sulit, seringkali respon naluri kita adalah kita mencari mana yang salah dan kita menyalahkan. Bisa menyalahkan keadaan, bisa menyalahkan institusi, bisa menyalahkan gereja, bisa menyalahkan hamba Tuhan, bisa menyalahkan siapa saja. Harus ada yang salah dalam situasi ini. Dan itulah yang dialami oleh Raja Israel. Mencari kesalahan dan dari kemarahannya, dia mau membunuh hambanya Elisa bin Safat. Ayat 32. Adapun Elisa sedang duduk di rumahnya, dia juga ada di Samaria waktu itu, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa pembunuh itu, yaitu Raja Yoram, Raja Israel tadi, menyuruh orang memenggal kepalaku. Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Ayat 33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Itulah respon dari seseorang yang begitu tertekan dengan keadaan yang dia alami. Dia mengatakan, Tuhan yang membuat malapetaka ini datangnya dari Tuhan. Dan sekarang aku tidak mau lagi berharap kepadanya. Saya membaca beberapa kisah orang-orang yang meninggalkan iman, percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Dan ada banyak di antara mereka yang mereka mengalami situasi yang sulit, mengalami kekecewaan dengan situasi keadaannya. Dan mereka sepertinya merasa Tuhan tidak melakukan apa-apa. Tuhan tidak menolong, sepertinya Tuhan tidak peduli dengan mereka. Dan itulah yang membuat mereka tidak berharap, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Persis seperti yang dilakukan atau dikatakan oleh Raja Israel ini.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari inilah hari-hari yang sulit bagi banyak di antara kita. Tapi saya mau mendorong kita untuk kita nanti melihat apa yang Alkitab katakan tentang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya benar bahwa Tuhan kadang mengizinkan kita, membawa kita masuk ke dalam lembah yang kelam. Tetapi kebenarannya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita tetap bisa berharap kepadanya. Tapi Raja Israel ini sungguh-sungguh tidak bisa melihat kebenaran itu. Tekanan yang dia alami membuat dia mengatakan, Tuhan, kau membuat malapetaka ini terjadi. Kau yang menyebabkan semuanya ini terjadi. Kalau kau ada, mengapa engkau membiarkan penderitaan ini? Dan dia mengatakan, mengapa aku sekarang perlu berharap lagi kepada Tuhan. Pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Ini yang diresponi oleh Elisa. Berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saudara, sewaktu raja itu datang kepada nabinya. Dan nabinya memberi respon dengan mengatakan kebenaran firman Tuhan. Bahwa ini yang akan terjadi. Bahwa besok harga-harga akan normal kembali. Ingat tadi saudara, di awal kita tahu harga-harga membumbung tinggi. Tidak masuk akal lagi harga-harga yang ada. Tetapi bagaimana mungkin besok keadaan ekonomi bisa menjadi normal kembali. Itu yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa. Tidak heran di ayat kedua dikatakan, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak makan apa-apa daripadanya. Ini juga menjadi respon normal dari banyak orang. Saat firman Tuhan dikatakan tidak ada yang mustahil, Tuhan pasti menolong. Ada saja orang yang mempertanyakan, mana mungkin? Secara logika tidak mungkin. Resesi ini akan panjang. Dan banyak orang akan terdampak dengan situasinya. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa situasi ini akan baik besok. Yang saya mau katakan adalah, bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kembali, saya tidak mengatakan situasi akan berbalik menjadi normal kembali besok seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa. Tidak. Tapi yang saya mau katakan, mari kita mempercayai bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib yang di luar nalar pemikiran manusia. Ayat yang ketiga, saudara. Ini yang terjadi peristiwa yang luar biasa setelah Nabi Elisa bernubuat. Ada 4 orang yang sakit kusta di depan pintu gerbang. Karena tentu saja pada waktu itu orang kusta tidak bisa masuk ke kota. Mereka bolehnya hanya tinggal di luar pintu gerbang dan bisa mengemis mendapatkan belas kasihan makanan dari orang-orang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati juga di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Namun jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Masuk ke kota mati, di pintu gerbang mati. Kalau kita ke tempat orang Aram ini bisa jadi hidup. Walaupun kalau mati pun ya mati juga, gak apa-apa. Jadi yang paling ada kemungkinan kita dapatkan kehidupan adalah pergi ke rumah orang Aram. Di kota pasti mati, di sini pasti mati, di sana ada kemungkinan hidup. Mungkin dikasihani. Ayat yang kelima. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Mereka pergi ke sana kosong, tidak ada orang sama sekali di sana. Apa yang terjadi, saudara? Ayat selanjutnya. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Tuhan telah membuat keadaan seperti itu. Tuhan turun tangan. Dan Tuhan membuat mereka orang-orang Aram yang mengepung Samaria mendengar seperti ada tentara besar dan mereka mengira Raja Israel telah mengutus utusan untuk meminta bala bantuan dari raja-raja yang lain.
Ayat ke-7, lalu bangkitlah, karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Suara yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan begitu nyata sehingga mereka ketakutan dan mereka tidak peduli dengan barang-barang mereka. Mereka tinggalkan dan mereka melarikan diri. Ayat yang ke-8, ketika orang-orang kusta sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk dalam kemah, mengangkut barang-barang dari sana dan menyembunyikannya. Ayat 9, lalu berkatalah seorang kepada yang lain, "Hei, bro, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, wah, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Mereka sadar apa yang mereka lakukan salah dan juga berbahaya. Mereka bisa dihukum. Akhirnya mereka putuskan, yuk kita kasih tahu kepada istana raja. Lalu mereka pergi, ayat yang ke-10, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, "Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja." Para penunggu pintu gerbang menyerukan, memberitakan hal itu kepada raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga waktu mendengar kabar itu. Lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah kuterangkan kepadamu, apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel nanti keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota." Inilah yang terjadi sering saudara. Ada kabar baik mulai muncul dari situasi yang tidak baik. Tapi banyak orang masih sulit untuk percaya. Seperti Raja Aram ini sama sekali tidak percaya dengan hal itu. Dia pikir itu adalah jebakan. Mereka keluar dan mereka kemudian ditangkap atau diserang oleh pasukan Aram. Tidak langsung percaya. Ayat 13, lalu salah seorang pegawainya menjawab, "Baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda masih tinggal dalam kota itu. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai di Israel yang sudah habis mati itu. Kita suruh mereka pergi supaya mereka melihat." Jadi singkat cerita mereka kemudian menyuruh ada pengintai untuk memastikan kabar itu benar atau salah. Kemudian kita lanjutkan saudara. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan dan tampaklah di seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Dan saudara, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa akhirnya sungguh-sungguh terjadi. Bahwa sungguh-sungguh pasukan Aram itu sudah melarikan diri dan sungguh-sungguh tidak ada lagi yang berusaha menyerang mereka. Dan kemudian di ayat yang ke-16 dikatakan, "Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram." Jadi saat mereka mendengar kabar itu benar, maka seluruh kota Samaria keluar dan menjarah. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa terjadi tepat. Besok harinya harganya normal kembali. Ada beberapa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari sini saudara. Yang pertama adalah mari dalam situasi yang sulit kita percaya bahwa Tuhan tetap sanggup melakukan perkara yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita merespon dengan hati yang percaya. Bukan dengan ketakutan dan kemudian menyalahkan dan panik dengan keadaan kita. Mari kita percaya bahwa Tuhan tetap bertahta. Dan Dia tetap memegang kendali dalam hidup kita. Jika dalam kisah tadi kita bisa melihat bahwa Tuhan sanggup merubah keadaan dalam 1 hari. Saya mau bertanya kepada saudara, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu ini. Kami boleh belajar akan kebenaran dari kisah Elisa.
sewaktu Samaria dikepung pasukan dari Aram. Tuhan, ajar kami untuk mempercayai firman-Mu lebih daripada keadaan, lebih mempercayai kekuatan-Mu daripada kemampuan manusia. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami, terutama kami yang berada dalam situasi yang sulit, kami tertekan, kami seperti terpojok, kami sepertinya sudah tidak melihat ada jalan keluar. Tuhan, biar kami boleh datang menghadap Engkau, dan biar firman-Mu boleh menguatkan kami, janji-janji-Mu boleh menghidupkan kami. All things are possible. Kami tidak tahu kapan situasi yang buruk ini akan berlalu. Tapi satu hal kami tahu, bahwa Tuhan, Kau pasti menolong kami. Bahwa pertolongan itu sedang datang. Dan saat kami berdoa dan percaya, Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau akan datang dan menolong kami. Biar ada iman bagi setiap kami yang mendengar. Dan Kau disenangkan dengan iman setiap kami. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.